Baik adik-adik, ketemu lagi di mata kuliah anatomi fisiologi. Ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Saya akan menjelaskan tentang respirasi, di mana di dalamnya ada inspirasi, ekspirasi yang berkaitan dengan sirkulasi dan saturasi. Jadi materi sebelum UTS ini adalah materi yang mencakup beberapa sistem ya dalam perkuliahan anatomi yang sudah kita pelajari perbagian kemarin. Nah, pertama yaitu tentang respirasi. Kemarin kita sudah belajar tentang respirasi dalam sistem respirasi secara terpisah ya. Nah, kali ini kita akan pelajari lagi respirasi dalam kaitannya dengan sistem yang lain. Secara umum pengertiannya adalah proses tentu masuknya oksigen melalui saluran pernapasan ke dalam sel-sel tubuh diikuti dengan keluarnya karbon dioksida dari sel menuju lingkungan, tentunya melalui saluran pernapasan, gitu ya. Kemudian respirasi ini adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Ya, kita bisa lihat gambar di samping, gitu ya. Secara terpisah kita sudah pelajari kemarin. Jadi mohon dibuka lagi materi tentang respirasi yang sudah saya berikan kemarin, yang sudah kita bahas kemarin. Apa itu respirasi internal, respirasi eksternal, kemudian respirasi seluler, gitu ya. Itu sudah saya berikan kemarin, mohon dibuka. Nah, selanjutnya dalam respirasi kita mengenal dua proses, yaitu adalah inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, atau disebut juga dengan inhalasi. Jadi proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Kita peragakan, menarik nafas, memasukkan udara melalui saluran pernapasan sampai dengan paru-paru, itu disebut dengan inspirasi. Nah, apa yang terjadi dalam proses inspirasi ini adalah sebagai berikut. Ya. Proses inspirasi ini adalah proses yang terjadi karena kontraksi otot di sekitar tulang dada dan diafragma. Ya. Jadi sebelum inspirasi dimulai, maka tekanan atmosfer itu sama dengan tekanan intrapulmonar atau tekanan udara di luar dari paru-paru itu sama dengan tekanan udara di dalam paru-paru sebelum inspirasi dimulai. Ketika inspirasi itu dimulai, maka sebenarnya terjadi kontraksi otot di sekitar tulang dada dan diafragma sehingga dia mengangkat tulang dada ke atas dan ke depan. Jadi mengangkat tulang dada ke atas dan juga ke depan. Artinya kondisi ini memperluas rongga yang di dalamnya ada paru-paru. Kita kemarin sudah belajar tentang paru-paru ya. Di situ ada selaput yang disebut dengan pleura gitu ya, yang membungkus paru-paru dan yang membungkus permukaan tulang dada bagian dalam, dan di situ ada cairannya, itu adalah cairan pleura ya. Nah, di dalamnya ada cairan pleura. Nah, itu fungsinya adalah mengurangi gesekan ya, ketika terjadi kontraksi otot yang mengembangkan paru-paru tersebut. Jadi tulang dada dan diafragma terangkat, tulang dada ke atas dan ke depan sehingga permukaannya menjadi luas. Ini adalah arah kontraksi. Kondisi tersebut seperti yang tadi saya jelaskan mengakibatkan perbesaran ya, perbesaran pada rongga torak ke arah sisi anterior dan superior. Kemudian diafragma bergerak ke bawah sehingga oksigen mengisi paru-paru. Ini adalah proses inspirasi. Adik-adik bisa peragakan ya. Adik bisa peragakan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi pernafasan yang benar itu adalah tulang-tulang dada kita ini yang bergerak ke arah depan dan ke arah atas. Kemudian diafragma kita ya, diafragma kita ini pernafasan yang benar adalah dia bergerak ke arah bawah sehingga
benar-benar paru-paru bisa mengembang karena adanya udara yang masuk melalui saluran pernapasan. Saya lanjutkan. Kendali persarafan dalam proses inspirasi. Adik-adik sekalian, proses inspirasi ini adalah sebuah reaksi spontan ya. Kenapa reaksi spontan? Karena begitu kita mengeluarkan nafas, mengeluarkan karbon dioksida, menghembuskan nafas, maksud saya, maka secara spontan tidak lama setelah itu akan terjadi inspirasi. Ya. Tidak lama setelah itu akan terjadi inspirasi. Sehingga kendali persarafan proses inspirasi ini terletak di batang otak atau di medula dorsal yang disebut dengan dorsal respiratory group (DRG). Ya. Jadi segala kegiatan yang pusatnya itu ada dominan di batang otak atau di medula dorsal atau di medula oblongata, maka kegiatan-kegiatan itu relatif bergerak secara tak sadar, ya, secara tak sadar. Nah, otot-ototnya ya tentu cenderung otot polos yang ada di situ dominannya ya. Karena otot rangka sebagaimana kita pernah bahas itu adalah dominannya adalah dia bekerja dengan kesadaran seperti mengangkat tangan dan sebagainya. Kecuali otot jantung ya. Otot jantung adalah bentuknya lurik dan dia bekerja tidak dalam kesadaran. Ya, ada yang disebut dengan pusat pneumotasik yang berfungsi membahas durasi inspirasi, meningkatkan frekuensi respirasi pada pernafasan dangkal dan cepat. Jadi di sini ada ini, ada senternya ini ya, ada senternya di sini. Di sini ia mengatur bagaimana frekuensi dari respirasi, inspirasi. Kemudian di sini juga ada apneustik, dia mengiring impuls stimulasi ke area inspirasi dan memperpanjang inhalasi. Jadi dua hal ini dia pusat-pusat ini, pusat pneumotasik dan apneustik ini dia bekerja dalam rangka untuk mengatur frekuensi dari inspirasi yang kita lakukan. Ya. Nah misalnya ketika kita dalam keadaan rileks gitu ya, maka kita relatif bisa mengambil inspirasi dalam jumlah yang optimal. Gitu ya. Berbeda ketika kita dalam kegiatan yang kegiatan olahraga misalnya, treatment olahraga, maka proses inspirasi ini bisa jadi pendek-pendek. Disinilah pusat kendalinya. Ingat tadi saya sampaikan bahwa ini adalah berkaitan dengan kendali persarafan yang tidak di bawah kesadaran. Ya. Nah, saya lanjut ke ekspirasi. Ekspirasi itu disebut dengan ekshalasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru menuju ke lingkungan luar tubuh. Nah, ini kalau proses ekspirasi yang benar gitu ya, adalah kembalinya otot-otot ke posisi semula setelah inspirasi. Oleh karena itu, proses ekspirasi itu adalah relaksasi, rileks, sifatnya rileks gitu ya. Kenapa sifatnya rileks? Karena kembali ke posisi awal. Itu disebut dengan rileks. Ya. Jika kita melakukan ekspirasi dengan benar, maka adalah mengembalikan otot ke posisi semula. Jadi setelah terinspirasi, tulang dada ke depan dan ke atas, diafragma ke bawah, maka proses ekspirasi mereka kembali lagi ke tempat. Sehingga ekspirasi adalah proses pasif, di mana otot ekspirasi, seperti yang tadi saya sebutkan, berelaksasi dan paru-paru kembali ke bentuk semula. Ya. Oke. Kendali persarafan proses ekspirasi. Lokasi persarafan terletak di batang otak ya, sama ya, tapi letaknya lebih di bawah daripada inspirasi ya. Jadi sama ya proses ekspirasi. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi ini menghasilkan satuan-satuan atau ukuran volume yang disebut dengan kapasitas paru-paru ya adik-adik. Ada yang disebut dengan volume tidal, ada yang disebut dengan volume cadangan inspirasi,
ada yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi, dan ada yang disebut dengan volume residual. Kita akan peragakan ini satu persatu ya. Apa disebut dengan volume tidal? Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru selama ventilasi normal. Jadi adik-adik melakukan inspirasi secara normal itu pada laki-laki itu lebih besar kapasitas paru-paru, yaitu adalah 500 mililiter, dan pada perempuan adalah 380 mililiter. Kisarannya sekian. Itu volume udara yang masuk keluar paru-paru secara normal biasa. Nah, ada yang disebut dengan volume cadangan inspirasi. Ya. Jadi dari 500 mili itu pada laki-laki bisa ditingkatkan lagi volume inspirasinya, yaitu menjadi sebesar 3.100 mili. Ya. Itu adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum atau inspirasi tidal. Maksudnya begini, ketika kita mengambil nafas secara normal, ya, mungkin bisa dilihat di video, ya, kita mengambil nafas secara normal, kemudian kita tahan nafas, kita tambah lagi, kita tarik nafas lagi lebih dalam. Maka seperti itu, maka kita bisa mendapatkan volume inspirasi yang lebih, atau disebut dengan adanya volume cadangan inspirasi. Jadi ditingkatkan lagi udara yang masuk ke paru-paru. Demikian juga pada perempuan itu kisarannya sekitar 1.900 mili. Dari 380 ditingkatkan lagi ketika cadangan inspirasi. Misalnya ambil nafas normal, saya ulangi lagi. Kemudian kita tahan sedikit, kita tarik lagi. Nah, ini mengembang dan kita sedang melakukan upaya untuk menambah volume yang disebut dengan cadangan inspirasi. Bagaimana dengan volume cadangan ekspirasi? Sama ya. Volume cadangan ekspirasi adalah volume ekstra udara yang dapat dikeluarkan pada akhir ekspirasi. Tidal. Jadi misalnya kita bernafas, kita hembuskan, kemudian kita hembuskan lebih keras tanpa menarik nafas lagi, maka kita sedang mengisi volume cadangan ekspirasi. Pada laki-laki 1.200 ml, pada perempuan 800 ml. Jadi di antara volume tidal atau VT itu ada cadangan inspirasi dan cadangan ekspirasinya. Ya. Mudah-mudahan paham ya adik-adik ya. Nah, kemudian ada volume residual atau VR, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Jadi setelah ekspirasi itu benar-benar kuat dikeluarkan, itu masih ada volume sisa dalam paru-paru. Mengapa? Ya karena paru-paru kita harus selalu terisi udara, kan begitu ya. Kalau tidak kan paru-paru itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi volume total ketika sudah dikeluarkan berupa ekspirasi udara itu, maka di dalam paru-paru itu masih terkandung juga udara yang disebut dengan volume residual, yang fungsinya adalah mempertahankan bentuk paru-paru itu juga tentunya ya, mempertahankan saluran-saluran pernafasan fungsinya gitu ya, fungsi saluran pernafasan karena harus selalu terisi udara gitu ya. Oke. Nah, ini ada penghitungan-penghitungan yang berkaitan dengan satuan-satuan tadi, yang disebut dengan kapasitas residual fungsional ya. Kemudian ada disebut dengan kapasitas inspirasi, kapasitas vital paru-paru, dan kapasitas total paru-paru. Ketika adik tadi sudah memahami apa itu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume residual, volume cadangan inspirasi, maka adik bisa menghitung ya, apa yang disebut dengan kapasitas residual fungsional, kapasitas inspirasi, kapasitas vital, dan kapasitas total paru-paru. Ini rumus-rumusnya seperti itu ya. Cukup untuk diketahui saja ya. Nah, apa sih kaitannya sirkulasi darah dan respirasi? Katanya adalah proses respirasi ya, seperti yang pernah saya jelaskan pada mata kuliah ini di bab tentang kardiovaskuler. Di situ proses respirasi ini tidak terpisahkan sebenarnya dari proses sirkulasi darah. Ya.
Karena respirasi itu memasukkan dan mengeluarkan gas, dan sirkulasi mendistribusikan gas berupa oksigen ke dalam sel-sel tubuh dan juga mengangkut CO2 dari sel-sel tubuh akan dikembalikan lagi ke jantung menuju paru-paru, dan di sana terjadi pertukaran gas. Di sini peran Hb, hemoglobin, sangat esensial. Karena Hb dia memiliki peran untuk mengikat oksigen maupun karbon dioksida dalam kedua proses ini, gitu ya. Nah, peran jaringan dalam sistem peredaran juga memegang peran penting dalam proses respirasi ini. Jadi bagaimana sih respon jaringan? Jaringannya, sel-sel dalam jaringannya masih mampu nggak dia melakukan respirasi seluler? Ini juga sangat penting dalam menyokong proses respirasi. Nah, ini kemarin ya sudah di mata kuliah ini di topik kardiovaskuler ya, tentang anatomi jantung. Ini adalah pertukaran gas di paru-paru, ya. Kemarin juga sudah bagaimana proses pertukaran gas pada alveolus, gitu ya, yang diselimuti oleh kapiler-kapiler darah. Nah, ini adalah ujung dari paru-paru, ini adalah kapiler-kapiler darah. Ya, kapilari. Di sini ada eritrosit, ya, eritrosit. Ya. Nah, kemudian di sini ada alveolar macrophage. Ini fungsinya tentu adalah untuk antibodi, ya, antibodi. Nah, ini di sini juga ada lendir gitu ya, secreting cell gitu ya. Ini juga berfungsi untuk antibodi juga. Nah, kita tahu bahwa di sini ada pertukaran gas ya. Ada pertukaran gas di sini, oksigen dari alveoli atau alveolus diikat oleh eritrosit, dan kemudian karbon dioksida yang ada di eritrosit tadi dilepaskan menuju ke alveoli, teruskan ke saluran pernafasan dan sampai dengan nanti ekspirasi. Nah, terakhir adalah saturasi oksigen. Nah, ini sangat berkaitan dengan bidang Anda di TLM karena beberapa pemeriksaan pada hematologi dia menggunakan indikator saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu adalah persentase hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dalam arteri. Saturasi oksigen secara normal, saturasi normal adalah 95 sampai 100%. Ini saturasi oksigen normal ya dalam arteri gitu ya, dalam arteri. Karena ada saturasi pada darah kapiler dan juga ada pemeriksaan. Yang saya bicarakan adalah saturasi oksigen dalam arteri. Nah, bagaimana pemeriksaan saturasi oksigen dalam arteri? Ini adalah menggunakan analisis gas darah namanya ya. Jadi AGD dalam pemeriksaan lab ini untuk berfungsi untuk mengetahui berapa saturasi oksigen. Pemeriksaan ini dilakukan pada pembuluh darah arteri yang secara normal dia harusnya kaya dengan oksigen karena telah mengalami pertukaran gas di paru-paru atau pembuluh darah yang keluar dari jantung. Harusnya kaya oksigen. Oleh karena itu ketika hasil analisis gas darahnya pada arteri ini sudah berada di bawah rentang normal, di bawah 90%, maka artinya proses pertukaran gas pada paru-paru dan sistem peredaran darah secara umum itu sudah tidak dalam kondisi baik. Oke, nah ini dia hasil analisis gas darah. Dikatakan normal jika pH darahnya ini ya, pH darah arteri pH normal yaitu 7,38 sampai 7,42, kemudian tingkat saturasi oksigennya adalah 94 sampai 100%, tekanan parsial oksigen 75 sampai 100 mm Hg, tekanan parsial karbon dioksida 38 sampai 42 mm Hg, dan juga bikarbonat yaitu 22 sampai 28 MEq per liter. Nah, tekanan parsial itu apa? Tekanan parsial itu adalah pengukuran tekanan oksigen atau karbon dioksida yang larut dalam darah. Jadi CO2 maupun oksigen yang larut dalam darah itu satuannya nanti dihitungnya per liter. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar menghadapi UTS. Selamat sore, selamat belajar. Terima kasih.